Rangga. Kakang. Kakang. Rangga Pala. Kakang Wibisana. Rangga Pala. Kakang. Kakang. Saya kira Kakang meninggal di telan ombak laut selatan. Kakang pun mengira kau sudah dilumat oleh musuh Eyang Guru, Rangga. Bagaimana dengan nasib Yunda Pitaloka? Kenapa? Yunda tewas? Yunda Pitaloka dibawa lari oleh temannya Aki. Aki siapa? Guru Galepati, Kakang. Guru Galepati? Rangga Pala! Ternyata aku masih hidup, kunyuk kecil. Lari, Kakang. Minggir. Daripada guru membunuh kakak saya. Minggir! Aku tidak pernah keberang tanggung terhadap musuhku. Hei! Ah! Rangga tidak pernah menjilat ludah kembali. Silakan guru. Dasar anak kunyuk! Aku kagum akan keberanianmu. Suruh kakakmu pergi. Jangan sampai aku melihatnya kembali. Terima kasih, Aki. Ayo, dia suka menjilat ludah sendiri. Ayo, cepat. Dan, ini buntalannya ketinggalan. Ayo, Kakang, cepat. Rangga, dia itu pembunuh guru kita. Nanti kita bicarakan. Yang penting kakaknya pergi dulu dari kelipatan ini. Ayo cepat pergi. Marah ya, Ki? Kan Aki pernah bilang. Iya kan? Aki marah. Marah ya? Kan Aki pernah bilang, marah itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Iya kan? Aku tidak marah. Tapi Aki sebel melihat kelakuanmu. Sebel bolehlah. Tapi Aki sudah memaafkan Rangga kan? Ya, Aki maafkan. Tapi dengan syarat. Lo kok pakai syarat, Ki? Nah, ini pelajaran buat kamu. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, kamu harus memberikan juga sesuatu. Seperti pedagang saja, Ki. Memang, hidup ini dagang, jual beli. Oh, jadi apa syaratnya, Ki? Mau tahu? Iya. 1. Kamu boleh menemui kakak sepupumu
Tapi kamu tidak boleh mengikuti dia. Kedua. Ya dua, Hmm. kamu tidak boleh meninggalkan Aki. Ketiga. Kamu harus jadi murid Aki. Keempat. Nggak ada lagi cukup 3, goblok. Waduh, borongan Ki. Aki benar-benar seperti pedagang. Ya, kalau mau maju, kita harus berpikir seperti pedagang. Hah? Ya. Hah? Jalan Ki. Bagaimana Dimas? Kanjeng. Maaf Kanjeng Adipati. Saya sudah tengok keluar. Belum juga datang. Jangan-jangan dia tidak datang. Keringatnya keluar terus, Ayah. Jaga ibumu baik-baik. Jangan kemana-mana. Baik, Ayah. Sampai sekarang belum juga muncul. Seharusnya disusul, Dimas. Jangan-jangan dia takut tidak mampu mengobati. Tidak mungkin Kanjeng Adipati. Saya sudah membuktikannya. Obat yang dia berikan kepada saya benar-benar mujarab, ampuh. Baru tadi malam Nyimas Lasmi bisa tersenyum kepada saya. Obat apa? Biasa Kanjeng Adipati. Obat. Obat anu. Loh, kamu ini bagaimana? Punya penyakit seperti itu kok diam saja? Sudah lama belum? Kira-kira sudah 3 bulan Kanjeng Adipati. Betul sekarang sudah sembuh? Ya, sudah Kanjeng, sudah. Kalau betul-betul obat itu mujarab, tolong mintakan lagi ya. Ya, buat jaga-jaga. Siapa tahu suatu saat. Tapi jangan bilang kalau aku yang minta ya. Oh, ya tidak Kanjeng. Ki, baru saya turun Ki. Mau kemana? Ada perlu apa? Aku dipanggil kemari untuk mengobati Gusti Permaisuri. Tunggu dulu di sini. Akan kami laporkan pada Gusti Adipati. Kalau sampai terlambat dan Gusti Permaisuri sampai, kamu tanggung jawab. Loh, kok jadi nakut-nakuti? Sudah, jangan banyak ngomong. Tunggu saja di sini. Silakan. Ada apa, Satiman? Raden. Anu, Den. Ada tamu yang mengaku tabib. Katanya mau mengobati Gusti Permaisuri. Hah? Di mana dia? Ada di luar. Kenapa tidak disuruh masuk? Saya suruh tunggu di luar. Goblok!
Coba kamu lihat tuh. Goblok penjaga itu ya. Iya. Sudah Aki bilang bahwa Aki ini sudah lama ditunggu. Dia pasti tidak percaya. Ayo, Ki. Kanjeng Adipati, ini tabib Jalasutra yang saya ceritakan. Apakah sudah kau ceritakan bahwa tabib-tabib istana sudah tidak mampu? Belum, Kanjeng. Sebelumnya aku kasih tahu bahwa penyakit yang diderita oleh istriku bukanlah penyakit biasa. Jadi kalau Aki Tabib merasa tidak mampu, sebaiknya jangan teruskan. Kanjeng Adipati, hamba mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kalau hamba katakan bahwa hamba pasti bisa menyembuhkan istri Kanjeng Adipati yang tercinta, berarti hamba mendahului Sang Pencipta. Tapi hamba akan berusaha sungguh-sungguh agar istri Adipati kembali sembuh. Silahkan, Ki. Mendengar ucapanmu, seakan-akan Aki Tabib merasa yakin betul bisa menyembuhkan istriku. Kalau terbukti, tentunya aku akan bergembira sekali. Silakan duduk, Aki Tabib. Terima kasih. Aku tidak akan mengecewakanmu. Hadiah apa kiranya yang Aki inginkan? Kanjeng Adipati, bukannya hamba menolak hadiah. Maaf, hamba tidak bersedia menerima apapun. Sebagai seorang tabib, sudah menjadi tugas hamba untuk menolong orang-orang yang membutuhkannya. Aku terkesan dengan sikapmu, Aki Tabib. Mudah-mudahan istriku bisa disembuhkan. Terima kasih Kanjeng Adipati. Ranggapala, peti obat Aki bawa sini. Dan kamu boleh main-main di luar. Tapi jangan jauh-jauh, awas. Baik, Aki, saya tidak akan kemana-mana. Tunggu. Itu bapak kamu ya? Iya, Kamu mau kemana? saya mau main di luar. Jangan, main sama saya saja. Saya banyak mainan. Nggak mau. Uh. Kanjeng Adipati, apakah istri Kanjeng Adipati pernah mengunjungi pantai utara? Atau barangkali pernah bermalam di salah satu kadipaten yang ada di sana? Belum pernah. Apa hubungannya dengan penyakit istriku? Penyakit seperti ini sudah terlalu terkenal di pantai utara. Penyebabnya kuman yang berasal dari bangkai kodok dalangu. Warna kodoknya merah kekuning-kuningan. Apakah Kanjeng Adipati pernah melihat? Kalau tidak segera diobati, hari demi hari, tekanan darah istri Kanjeng Adipati akan semakin tinggi. Karena pembuluh darahnya tersumbat oleh kuman itu. Setelah mengetahui keadaan penyakit istriku, apakah Aki Tabib masih yakin bisa menyembuhkannya?
Kalau hamba sudah bisa menguraikan penyebabnya, berarti hamba sudah mempunyai obat penawarnya. Ini obat penawarnya. Membuka mulutnya pun dia tidak mampu. Apalagi menelan obatmu. Kanjeng Adipati, percayalah, nanti malam hamba akan mengobatinya. Ini bukan yang pertama kali hamba mengobati penyakit seperti ini. Aki tabib, jangan kecewakan harapanku. Tambah lagi, Mang. Hah? Tidak salah, Den. Seumur-umur Mamang jualan cendol, baru kali ini ada orang minum sampai 12 sangkir. Barangkali dia masih saudaranya kuda. Punya uang tidak? Ya punya, Mang. Kalau tidak punya uang, mana berani saya minum sebanyak ini. Nih, ayo cepat buatkan satu lagi. Ya. Sebentar, Den. Cangkirnya habis. Maaf, Den. Kalau Mamang boleh tahu, tapi ini bukan soal uang. Melainkan, kenapa Raden minum bisa sebanyak ini? Apa karena haus, enak, atau barangkali bikinan Mamang nikmat ya? Kalau Mamang tanya begitu, saya jadi bingung, Mang. Kalau saya jawab tidak enak, nanti Mamang marah, ya kan? Tidak. Kalau memang tidak enak, bilang saja tidak enak. Jangan marah lah, Mang. Saya kan guyon. Sebenarnya, sudah 2 hari saya tidak makan, Mang. Oh, jadi Aden ini kelaparan. Pantas. Kakang mau bisa nak? Kang. Kenapa, Kang? Kok kurang bergairah? Sakit ya? Mana Rangga Krokin? Rangga tahu Kakang marah sama Rangga, iya kan? Rangga hanya menuruti apa yang telah dinasihatkan oleh kedua orang tua kita, bahwa kita harus berbakti pada orang yang telah menyelamatkan kita dan menolong kita. Tapi dia telah membunuh guru kita dan mencelakakan kita, Rangga. Kakang benar. Tapi Rangga merasa berhutang budi pada Aki. Seperti Rangga berhutang budi pada Eyang Astagina yang telah memberikan kita ilmu. Apakah dia tak pernah berpikir bahwa ilmu dari orang jahat pasti juga jahat? Kakang lupa. Eyang Astagina pernah mengatakan, kita harus bisa memilah-milah kebajikan. Kakang! Katanya, ajaran yang baik bisa saja keluar dari orang yang kita anggap jahat. Dan ajaran yang kurang baik bisa saja keluar dari orang yang kita anggap baik. Bukan begitu, Kakang? Tapi itu ajaran orang-orang tua, Rangga. Biasanya anak-anak sosial kita lebih sering terpengaruh buruknya daripada baiknya. Kakang sangat mengkhawatirkan Rangga menjadi penjahat. Kakang jangan merendahkan Rangga. Rangga selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik. Mudah-mudahan Rangga sanggup untuk tidak ikutan minum arak, tidak ikut-ikutan berjudi. Jangan khawatir. Rangga akan selalu berusaha, Kakang.
Sulit hamba menerima anugerah dari Adipati untuk sebuah jabatan yang menyilaukan mata hamba. Menjadi tabib kadipaten benar-benar tidak pernah hamba mimpikan. Itu sudah merupakan janjiku kepada siapa saja yang mampu menyembuhkan penyakit istriku. Aki Tabib, seandainya Kakang Adipati tidak berjanji pun, masih ada saya yang merasa berhutang budi. Saya yakin, Aki pasti tidak mau menerima pemberian yang berupa harta benda. Saya berharap Aki mau menerima jabatan itu sebagai balas budi saya. Kalau boleh hamba mengungkapkan perasaan hamba, sebenarnya hamba sangat berat menerima anugerah yang agung itu. Tapi kalau hamba menolaknya, hamba kurang enak. Seolah-olah hamba tidak menghargai Kanjeng Adipati. Ungkapan perasaanmu terdengar sangat jujur. Aku senang dengan kepolosan sikapmu. Memang sebaiknya Aki menerima jabatan ini, karena masih banyak orang yang memerlukan kepandaian Aki. Hamba Kanjeng Adipati. Enak, Ki. Kita tidak usah pindah-pindah tempat lagi. Hus! Maafkan murid hamba Kanjeng Adipati. Kalau saya pikir nasib Prabu Brahma Kumbara itu sangat beruntung. Dari anak seorang petinggi bisa menjadi seorang raja. Itu hanya sementara. Mana mungkin bukan keturunan darah biru layak menjadi raja. Kami yang keturunan langsung dari Sang Prabu Madangkara Waninghyun, sungguh-sungguh tidak bisa menerima. Apalagi ayahku adalah adik sepupu Sang Prabu, yang semestinya lebih layak untuk menduduki kursi raja daripada anak petinggi itu. Nah itulah, sebagai rakyat, hamba juga kurang sreg kalau diperintah oleh seorang raja yang bukan keturunan raja. Dan ketika hamba berkeliling ke seluruh tanah Mara, hampir semua para adipati merasakan kekecewaannya sama dengan Tuan. Oh, jelas. Tapi saat ini, kami tidak akan mampu untuk melawan kekuatan Madangkara. Karena yang saya dengar, Prabu Brahma adalah orang yang sakti mandraguna. Belum lagi Patih Aragani, yang juga satu perguruan dengan Sang Prabu. Sudah, kamu main sana. Permisi, Ki. Kalau semua adipati bersatu, apa masih juga tidak mampu? Memang, saat ini kami belum pernah berpikir sampai ke sana. Saya kira itu jauh lebih baik daripada kita menjadi bawahan orang yang tidak pantas untuk kita hormati. Gagasanmu bagus, Aki Tabib. Permisi. Ya. Saya mau tanya, apa Madangkara masih jauh dari sini? Kurang lebih sehari lagi perjalanan. Ikuti saja jalan ini. Dan Ayu dari mana? Saya berasal dari timur, dari Kahuripan. Kalau boleh saya tahu,
Dan Ayu ada perlu apa? Sampai jauh-jauh datang ke Banangkara. Barangkali saya bisa membantu, karena saya juga berasal dari Banangkara. Saya mau menghadap Sang Prabu Brahmakumbara. Oh, maaf, Den. Saya kira tidak terlalu sulit untuk menemuinya. Beliau berada di istana, dekat alun-alun. Terima kasih ke sana. Permisi. Iya, baik. Mau apa kau menemui Brahmakumbara? Jawab pertanyaanku. Beliau kakak seperguruan saya. Hanya itu? Apa maksudmu? Kamu pasti tidak ada bedanya dengan gadis-gadis lain yang tergila-gila pada raja muda itu. Kamu pasti akan kecewa, anak manis. Aku tidak kenal siapa kamu. Aku tidak perlu menanggapi ucapanmu. Maaf. Permisi. Aku tidak akan pernah rela pada siapapun yang berani mendekati Brahmakumbara. Kanda Prabu, ada tamu dari Kahuripan. Sembah hamba Kanda Prabu. Mantili, inilah Dinda Pitaloka yang selalu Kanda ceritakan. Saya tidak mengira kalau Dinda mau berkunjung kemari. Maaf kelancangan hamba Kanda Prabu. Mungkin kedatangan hamba kurang berkenan di hati Kanda. Mari Dinda. Kenapa Dinda berpikir seperti itu? Saya sama sekali tidak merasa terganggu. Sebaliknya, malah saya merasa senang karena Dinda mau berkunjung ke Madangkara. Kanda Prabu, sebaiknya saya mempersiapkan tempat untuk Kanda Pitaloka bermalam. Jangan, Mantili. Biar saya bermalam di penginapan. Nah, itu namanya tidak adil dan kurang bijaksana. Setelah sekian lama tidak bertemu, masa tidak mau bermalam? Saya kira Kanda Prabu pun tidak akan berkenan kalau Kanda Pitaloka tidak bermalam di sini. Betul, Dinda. Untuk seorang wanita, kurang baik bermalam di penginapan sendirian. Tinggallah di sini selama Dinda suka. Laut, gelombang tinggi, goa. Di arah mana, Guru? Di tempat matahari tidur. Jauh
Saya tahu tempatnya, Guru. Goa Pantai Selatan di kawasan Madangkara. Saya harus mendapatkannya, Guru. Mungkin kau bisa mendapatkan dia. Tapi firasatku, kau akan mendapatkan mara bahaya. Guru, apapun bahayanya, akan saya lawan, Guru. Buat apa lagi, Surah? Sudah berapa puluh wanita yang kau taklukkan? Semuanya menyembah-nyembah padamu, minta dibelai. Buat apa lagi kau mengejar anak Sirananda itu? Pitaloka telah melecehkan saya. Dan dia harus menerima hukuman. Sekaligus, saya ingin mengadu domba dia dengan lelaki yang dia cintai. Lantas, apa yang kau perlukan dariku? Mantra, Guru, mantra. Untuk membuat dia tergila-gila pada si Brahma, orang yang dicintainya. Kenapa harus begitu? Sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Brahma yang akan menanggung semua risiko yang saya lakukan pada dia, Pitaloka. Kau memang binatang. Gurunya binatang, muridnya pun binatang. Kalau ada persoalan yang sangat pelik, selagi aku masih ada di tempat Eyang Astagina, salah seorang dari kalian boleh menyusul. Hamba yang akan menyusul, Gusti Prabu. Kakang Brahma, saya titip salam untuk Eyang Astagina. Alangkah bahagianya burung ini, Kanda Prabu. Bisa terbang bebas, berkejar-kejaran memadu kasih. Walaupun kita tidak punya sayap, kita pun bisa meniru seperti burung ini, Dinda. Saling berkejar-kejaran. Dan... Jangan diteruskan, Kanda. Saya mengerti maksud Kanda. Kalimat seperti yang akan Kanda ucapkan lebih enak dirasa daripada didengar.
Apakah saya tidak keduluan si Brahma? Brahma itu bukan bajingan seperti kamu, Haji Surah. Dia tidak akan menyentuh kehormatan wanita kalau belum menjadi istrinya. Itu dia yang saya takuti. Jangan sampai si Brahma mengawini Pitaloka lebih dulu. Ayo, Guru. Ayo. Ya. Semoga rohmu tenang di alam dewa, adikku. Eyang yakin kalau Wibisana masih hidup. Tapi entah di mana. Sebab tidak ada pertanda apapun yang mengatakan bahwa muridku ada yang berlayar. Saya percaya, Eyang. Tapi entah kapan saya dapat bertemu mereka kembali. Pitaloka. Dewata Agung selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu dengan kedua adik-adikmu. Saya sangat berharap, Kanda. Kanda jadi pulang hari ini. Kenapa, Dinda? Kenapa, Dinda? Tidak apa-apa. Sebenarnya, saya masih kangen pada Kanda. Perasaan kita sama, dia. Pitaloka, sebentar lagi kau akan menyembah-nyembah padaku.
Mungkin taman ini tidak seindah yang ada di Istana Kanda. Tapi sungguh, taman ini yang paling asri di Kahuripan. Kenapa Kanda memandang saya seperti itu? Tidak boleh? Boleh. Tangan saya kasar. Tidak seperti tangan Mantili. Halus. Sebagaimana layaknya seorang putri keraton. Ayah lebih suka saya sebagai pendekar daripada menjadi seorang putri. Saya kira wajar saja. Seorang pendekar kenamaan seperti ayahmu pasti menginginkan putra-putrinya juga dikdaya dan sakti mandraguna. Ya, tapi pada akhirnya saya kehilangan kehalusan kepribadian, kehilangan kehalusan kulit, dan kelentikan jemari tangan saya. Tapi ada kelebihannya. Kamu akan menjadi seorang yang tidak pernah menggantungkan diri pada nasib orang lain. Seperti kebanyakan pada kaum wanita. Bohong kalau ada wanita yang tidak membutuhkan pengayoman dari lelaki. Sebab pada akhirnya, seorang wanita membutuhkan lelaki, siapapun dia. Karena hidup yang sebenarnya adalah keseimbangan antara butuh dan dibutuhkan. Seorang lelaki pun begitu. Dia membutuhkan seorang wanita untuk meladeni, untuk bertukar pikiran, juga untuk meneruskan keturunan. Tapi dia pun sadar bahwa dirinya juga dibutuhkan oleh istrinya untuk memberikan ketentraman dan perlindungan. Pitaloka. Eyang. Pitaloka. Eyang mau pergi menemui Sawung Rawon, adik seperguruan Eyang, yang tinggal di seberang lautan, di negeri Swarna Dwipa. Jangan lama-lama, Eyang. Kalau tidak ada Eyang, Pitaloka kesepian. Eyang pergi tidak lama. Hanya untuk menyempurnakan tahap terakhir dari kitab Patwaning Gumelar. Pitaloka, hati-hati, jaga dirimu. Baik, Eyang. Semua perkiraan Kakang ternyata benar. Sebagian besar adipati bawahan Madangkara kurang senang dengan bertahtanya Brahma di Madangkara. Dan alasannya adalah Trah. Aku bisa membaca suasana, Bangkong. Aku tahu dan yakin bahwa adipati-adipati itu tidak akan mampu memimpin rakyatnya dengan damai. Mereka akan terus baku hantam untuk kepentingan pribadi masing-masing. Kalau nanti sudah terjadi suasana seperti itu, itulah saatnya kita menyerang Madangkara. Maaf, Kakang.
Bagaimana kalau ternyata mereka bersatu? Tidak mungkin. Manusia-manusia yang mengaku berdarah biru itu lebih memikirkan kesenangan pribadinya. Mereka lebih pandai menghafal isi Kama Sutra daripada Weda. Bagi mereka, rakyatlah yang harus memikirkan kesejahteraannya, bukan sebaliknya. Kalau begitu, saya kira yang penting sekarang ini, kita harus mencari pencetus dari persekongkolan ini. Harus ada adipati yang mau menjadi pemula. Itu urusanku. Tugasmu menghubungi para adipati yang sepaham dengan kita. Selanjutnya, aku yang main. Sudah 3 hari kita di sini. Tapi bajingan itu belum juga nongol. Jangan-jangan orang yang Kakang siksa itu sudah lebih dahulu melaporkan pada Durgalapati. Karena kita mencari dia, jadi sengaja dia menghilang dari rumah ini. Pokoknya kita harus menemukan dia. Ada 2 persoalan yang harus kita selesaikan. Pertama, nasib Siranggapala. Kedua, merebut kembali keris pusaka Batu Bulan dan menyerahkannya kepada Eyang Reksadewa. Aku tidak mau persiapan dilakukan di Cipaku. Jangan sampai terulang seperti kejadian di Kadipaten Bumi Alit. Semua senjata milik prajurit dirampas oleh Pati Aragani dan Senopati Gotawa. Hamba kira, kalau masalah itu, kita bisa bicarakan bersama para adipati yang lain. Yang sama-sama merasa tidak puas terhadap si Brahma. Kalau soal Bumi Alit, itu adalah kecerobohan daripada Adipati Bergawa sendiri, yang selalu ingin ingin hebat. Sehingga sebelum apinya menyala, asapnya sudah dicium di Madangkara. Bergawa. Itu kan masih kerabatku. Aku tahu, dari dulu dia memang goblok. Walaupun dia goblok, kita harus mengacungkan jempol setinggi-tingginya. Kita harus akui bahwa semangat pemberontakannya itu sangat tinggi. Itu yang harus kita tiru. Hop. Saya tidak mengira Kanda Adipati datang secepat ini. Kanda, manusia itu yang dipegang adalah ucapannya, mulutnya. Kalau saya tidak datang hari ini, bagaimana penilaian Kanda terhadap saya?
Mari, Kanda. Silakan, Mas. Silakan, Tuan. Ini sayur asamnya enak. Tambah lalap, ikan asin. Saya pesan ya. Cuk, minta sayur ya sama nasinya ya, Cik ya. Bukannya aku tidak percaya pada kamu, Surah. Aku tidak ingin kau mendapat kesulitan di tanah Parayangan ini. Saya bisa menjaga diri, Guru. Siapa yang harus saya takuti? Brahma Kumbara? Pelayannya ini, waduh, jadi mengundang selera Saya tidak takut padanya. Karena ternyata gurunya sendiri dapat dikalahkan oleh Durgalapati. Mendengar nama Durgalapati, tiba-tiba saja hatiku menjadi membara. Aku punya perhitungan dengan dia. Dia yang membuat kakiku hampir lumpuh di ajar Empu Raksadewa ketika kami sedang mencuri keris batu bulan. Mau makan apa, Juragan? Tidak. Aku cuma mau tuak. Oh iya, baik, Tuan. Cepat bawa kemari. Iya, Tuan. Tolong bawa tuak itu ke sini. Ini tuaknya, Tuan. Kalau pagi-pagi kita berangkat, mungkin esok hari kita akan sampai di Gua Pantai Selatan. Cuma untuk tempatnya, saya tidak tahu. Itu urusanku. Guru yakin dia Pitaloka masih ada di sana. Pasu pengilonku tidak akan pernah meleset. Seperti kata tabibku, kita tidak akan pernah mampu kalau tidak kita mulai. Akan tetapi untuk melangkah ke arah sana, harus ada kesepakatan dulu di antara kita. Maksud Kanjeng Adipati Barnas, apakah para gusti ini sudah merasa sreg diperintah oleh raja yang keturunan dari seorang petinggi biasa? Ya, memang tidak. Tapi sulit juga untuk kita memutuskan apakah tepat cara kita melakukan pemberontakan seperti itu. Saya bisa memahami kekhawatiran Dinda. Lawan kita memang cukup berat. Aragani dan Gusti Prabu Brahma Kumbara memang bukan lawan yang enteng. Jangan khawatir, Kanjeng Adipati. Hamba mempunyai kenalan pendekar-pendekar tangguh di tanah Pesunan ini. Bahkan banyak di antara mereka punya ilmu yang lebih tinggi dari si Aragani. Jangan bergurau, tabib. Gerakan ini yang akan menentukan nasib kita di masa yang akan datang. Sungguh, hamba tidak berguru, Kanjeng Adipati. Karena hamba seorang tabib, maka hamba kenal dengan mereka. Banyak di antara mereka yang berhutang budi pada hamba. Karena hamba sudah menyelamatkan jiwa mereka. Maka hamba rasa, kalau hamba minta tolong, sulit untuk mereka menolaknya. Nanti dulu. Maaf. Saya belum begitu kenal dengan Kisanak. Apa untungnya Kisanak membantu kami? Ini pengabdian saya pada Kanjeng Adipati Barnas. Hanya pengabdian? Tentu saja tidak. Sebagai abdi, hamba juga mengharap kenaikan pangkat. Sekarang, hamba hanya sebagai tabib di Kadipaten. Apa tidak mungkin nanti kalau hamba akan diangkat menjadi tabib Istana Madangkara? Bukankah begitu, Kanjeng Adipati?
Kanda Adipati, saya bukannya meragukan kemampuan Kanda berdua. Saya pun perih melihat raja dari Madangkara, bukan dari terah kita. Tapi marilah kita lihat keadaan yang sebenarnya. Tentu yang kita lihat adalah kesalahan apa yang diperbuat oleh pemerintahan Brahma Kumbara. Pilih kasihkah dia? Adilkah dia? Bodohkah dia dalam memutar roda pemerintahan? Kalau mau jujur, tentu jawabnya tidak. Sebagai raja, Brahma hampir sempurna. Dia sangat adil membela rakyat kecil dan perlakuannya terhadap kita. Keturunan Prabu Madangkara Waningyun sama sekali tidak ada rasa benci. Bahkan tidak ada secuil pun rencana sang Prabu untuk mengganti para adipati dengan orang-orangnya. Jadi saya ingin bertanya, apa alasan kita sehingga ingin memberontak? Kakang Adipati Karangtirta, mengembalikan kejayaan Trah itu bukan semata iri, tapi kewajiban suci. Jadi pemberontakan kita adalah pemberontakan suci, perang suci. Dan semua arwah leluhur kita pasti akan membela kita. Jangan semuci suci, itu tidak baik. Kenapa tidak Kanda lakukan sendiri sewaktu orang-orang Kuntala menguasai negeri ini? Karena penguasa Kuntala berdarah biru. Aku lebih rela. Omongan apa itu, Barnas? Itu ucapan yang tidak bermoral. Jujurkah kamu kepada hatimu? Bahkan sewaktu semua rakyat Madangkara memberontak pada penguasa Kuntala, kita tidak mau membantu. Sebab kita takut. Jika sampai kalah, maka sebagai pemberontak, kedudukan kita akan dicabut oleh Pangeran Damar Kencana. Begitu kan? Jadi sebenarnya, Kakang Adipati ini maunya apa? Mau meluruskan pikiran kita yang sedang kacau oleh hawa nafsu yang tidak pada tempatnya. Kita berlawanan kalau begitu. Ya. Dan untuk kamu, Tirtamaya, Sawari Gading, dan Adipati Telagawarna, pikirkan ucapanku. Kurang ajar. Mereka bisa membocorkan niat Kanjeng Adipati ke Madangkara. Bagaimana pendapatmu? Hanya mulut orang mati yang bisa diam.